ditambah dengan ya dan nun atau alif dan nun. Ya, misalnya satu mata, ainun, dua mata, ainain atau ainani, satu tangan, yadun, dua tangan, yadain atau yadani, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya bersama ustadzah kita yang sangat luar biasa ya. Ustadzah Oki Mutia Ratu LCMA ya. Apa kabar ustadzah? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan yang selanjutnya setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga berjumpa yang masih membahas tentang makhorijul huruf ya Ustadzah. Dan kali ini adalah mungkin materi terakhir ya di bagian makhorijul huruf yang insya Allah saya yakin dan percaya para pemirsa juga sudah menanti-nantikan nih ya di pembahasan terakhir setelah kemarin kita membahas al-khalq, al-jauf, kemudian al-lisan, dan hari ini insya Allah kita akan membahas dua materi terakhir yaitu asy-syafatain dan al-khaysyum ya Ustadzah. Insya Allah. Jadi saya juga yakin semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi ini. Saya juga tidak akan berpanjang kalam. Langsung saja kita sama-sama ya membuka hati kita, membuka diri kita untuk belajar ya ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baik, kepada Ustadzah, tafadhali waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakillah khairan Kak Titi atas waktunya ya. Pertama-tama alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tayyib, alhamdulillah bertemu kembali kita pada pertemuan ini ya, Masya Allah, dengan Kak Titi dan para pemirsa Permata TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tayyib, adapun pertemuan kita kali ini kita akan membahas daripada sisa makharijul huruf yang minggu kemarin ya belum kita lengkapi, dan insya Allah pada pertemuan ini kita selesaikan ya. Dan yang paling penting adalah kita ingin sedikit mengulang ya, mana tahu ada di antara kita yang masih lupa ya, tepatnya pada makhraj al-lisan ya. Baik, lalu ya. Baik, pada makhraj al-lisan kita kembali menyebutkan atau menyimpulkan ya ada 10 makharijul huruf yang yang terdapat di dalamnya 18 huruf hijaiyah, yang mana yang pertama kita sebut dari pangkal lidah, yakni hurufnya qaf. Kemudian setelah pangkal ada kaf, kemudian tengah lidah ada jim, shin, dan ya. Kemudian ada bagian sisi pinggir lidah ada dha. Kemudian ujung tepi lidah pertama ada lam, setelah dha ada lam. Setelah itu ada huruf nun, ujung tepi lidah kedua, dan yang ketiga adalah setelah nun ada ra. Jadi la, na, ra. Dha, la, na, ra. Tamam. Kemudian itu bagian ujung lidah. Nah, ujung lidah pertama ke bagian pangkal ada 3 huruf ya, yaitu ta, da, o, dan kemudian ujung lidah ke ujung gigi seri atas sa, za, vo, dan yang ketiga ujung lidah ke pangkal gigi seri bagian bawah za, sa, so. Nah, itulah huruf-huruf yang seluruhnya keluar dari bagian lidah atau lisan. Baik, adapun yang keempat ya, yang keempat adalah disebut dengan asy-syafatain. Asy-syafatain mengandung ya beberapa huruf. Yang pertama adalah huruf yang memang keluar dari 2 syafah. Makna syafatain adalah 2 bibir ya. Jadi kalau bahasa Arabnya satu bagian bibir disebut syafah. Nah, karena 2 maka disebut syafatain. Dalam bahasa Arab yang menunjukkan 2 itu jumlahnya ditambah dengan ya dan nun atau alif dan nun. Ya, misalnya satu mata, ainun, dua mata, ainain atau ainani, satu tangan, yadun, dua tangan, yadain atau yadani, gitu ya. Nah, jadi mudah sekali Kak Titi, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi seperti itulah kira-kira
Jadi syafatain adalah dua bibir. Maknanya apa? Ya maknanya bertemunya antara dua bibir yang atas dan bawah dengan kadar yang tidak boleh terlalu menekan. Nah, jadi di sini menyimpan 3 huruf Kak Titi. Yang pertama ba, ya. Jadi harus bertemu dulu. Ba, bi, bu, bab. Naam, ba, bu, bi, bab. Naam, hakada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf mim. Nah, masih dengan praktek yang sama. Ma, mu, mi, bam. Ma, mu, mi, bam. Baik. Dan yang ketiga adalah ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita bertemu ya kita dengan menutup syafatain. Nah, kalau yang ini bertemunya di arah depan. Nah, inilah satu-satunya huruf yang kita katakan dalam pergerakannya yang satu-satunya boleh maju. Jadi kalau untuk huruf tebal yang tadi ya itu tidak boleh kecuali satu huruf ini apa dia? Yakni huruf waw. Jadi huruf waw yang boleh maju. Contoh wa. Jadi waw bisa jadi diucapkan tanpa maju ya atau misalnya setengah dhammah atau misalnya wa. Dan bisa saja karena Indonesia kita punya w ya. Misalnya kayak wa, wayang misalnya begitu wa. Tapi mesti dalam makhraj wa ini betul-betul dimaksimalkan arahnya ke arah depan. Wa. Jadi dari depan tarik wa. Oke. Misal wa walidin wa ma walad. Ya. Jadi wa ini yang membedakan dengan bahasa kitanya nanti ya. Dan karena waw ini juga punya sifat aliran. Jadi ada aliran suara dari wa ya. Wa hakikatnya. Jadi ada berapa tadi? 3 ya. Sudah ada 3. Ba, mim, waw. Dan dalam syafatain itu ada satu bagian yang dikatakan bukan dari bagian 2 bibir, tapi hanya syafah al-adna atau syafatil asfal. Syafah asfal maknanya adalah bibir bagian bawah. Batni syafah, punggung bibir bagian bawah saja dengan apa? Sanayal ulia atau bagian ujung gigi seri atas. Jadi kalau dalam pergerakannya atau dalam pelafalannya seperti ini. Menempelkan ujung gigi ke bagian punggung bibir bawah yang dalam. Fa. Ayo hakada, Masya Allah. Jadi bukan pa, bukan bertemu 2 bibir untuk pa, ya. Jadi bukan alam tara kaifa fa'ala, bukan papa, tetapi fa. Hakata. Sifatnya kemudian juga menyempurnakan ya, yakni sifat fa karena tadi prosesnya demikian, artinya pastilah ada jalur nafas yang bisa dikeluarkan dengan mudah ya, dibanding ditemukan tadi antara 2 bibir pada huruf pa. Jadi bukan pa, cuman fa ya, tetapi disebut dengan fa, fi, fu, baf, hakata. Jadi ada nafas, ada suara. Kak Titi mau coba? Boleh. Oke, silakan. Fa, Aywa, fi, fu, baf. Mumtaz, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mumtaz. Tamam, Masya Allah. Jadi, barakallahu fiq ya Kak Titi ya, Masya Allah. Baik, jadi dari makhraj yakni syafatain ada 2 bagiannya Kak Titi ya. Ini ada 2 bagian. Kemudian, nah itulah seluruhnya huruf yang berkaitan dengan syafah atau syafatain. 2 bibir, kemudian bibir ada yang batni syafah adna atau punggung bibir bawah saja dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah itu dan hurufnya ada 4 ya, dan selesai sudah bagian syafatain. Nah, karena kita mau lanjut lagi atau ada pertanyaan Kak Titi? Kalau untuk syafatain insyaallah lanjut Ustazah. Lanjut ya. Lanjut ya. Tamam. Untuk yang berikutnya yang terakhir adalah al-khayshum. Nah, apa itu al-khayshum? Adalah rongga hidung, ya, rongga hidung. Yang ini kadangkala beberapa huruf tertentu kadangkala ia mau masuk ya ke dalam hidung. Nah, ada yang baca misal so ke arah hidung, ya, untuk yang tebal. Sebenarnya itu saya katakan ya. Sebenarnya mungkin upaya untuk menaikkan pangkal ini ya, pangkal lidah. Hanya saja kenaikannya ini tadi sampai masuk ke dalam rongga hidung. Saya rasa kalau ingin belajar untuk huruf tebal itu bagus sekali, tapi jangan sampai ya ke naik ke arah rongga hidung. Nah, jadi kalau so jangan sampai masuk ke hidung. Nah, yang gitu sering ya.
Ain mungkin Atau ain juga, kayak yang tamam. sering ya Betul. Ustazah. Nah, yang sering Itu ya masuk ke hidung jadinya jatuhnya ke hidung. ya, jadi tidak artinya tidak boleh ada yang masuk ke hidung kecuali dua huruf saja. Huruf ini dikenal dengan huruf yang memiliki dengung, ya, huruf ghunnah. Dua huruf yang hanya dua huruf ini saja yang memiliki dengung, ya, yakni huruf nun dan huruf mim. Jadi kalau tadi pertanyaan Kak Titi ya mungkin ya, ada tidak huruf yang keluar dari satu makhraj? Maksudnya huruf yang kemudian tidak hanya keluar dari satu makhraj. Jawabannya ada. Iya kan? Nah, tadi kita sudah membahas tentang mim, ya, yang keluar dari syafatain. Kemudian apa kaitannya dengan al-khayshum? Ya, jadi kemudian ataupun juga dengan huruf nun. Tadi kita sebut dua hurufnya mim dan nun atau nun dan mim, ya. Jadi nun tadi selain dari bagian ujung tepi lidah, dia juga masuk ke bagian rongga. Nah, kemudian mim selain dari dua bibir masuk ke bagian rongga hidung. Nah, apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk menambah kesan huruf berdengung. Artinya kalau misalnya mim dan nun ini tidak melalui sini jalurnya ya, maka terkesan ia masih belum sebenarnya ya, masih belum huruf hijai yang sebenarnya. Contoh kita misalnya punya huruf N ya, NA, mohon maaf, NA, nah. Jadi kalau Indonesia kita na, nanti ya, atau misalnya apalagi nana yang lainnya, maka nah ini ringan sekali. Nah, sedangkan makhraj ini harus tekan dari hidung sedikit. Nah, dia bukan nah, tapi nah. Dari lidah ke suaranya dan dari hidung. Nah, begitu. Kemudian mim. Ya, mim kalau Indonesia mama, oke, mama tidak dari sini ya. Tapi kemudian makhraj kita masukkan sedikit menjadi mama. Aywa mama sedikit saja. Rasa ada dengung di hidungnya. Aywa mama hakata. Inilah membedakan ya mumayyiz tadi antara bahasa kita dengan makhraj huruf. Walaupun tidak begitu jauh sebenarnya, sedikit saja perbedaannya. Mina hakata. Bukan mina yakni mina. Nah, jadi bisa nanti dengan latihan an. Nah, ini untuk hadirkan dengung dari hidung. An, posisi lidah tetap di ujung tepi, ya. Kemudian mim juga ya. Jadi begitulah kira-kira menghadirkan dengung. Nah, kemudian nanti yang berdengung ini ya, huruf nun dan mim bisa kita lihat juga dalam prakteknya apabila nanti masuk ke dalam hukum satu bacaan. Jadi nantinya apakah nun sukun atau tanwin ya berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah dengan ketentuan dengung, maka sudah pasti makhraj ini tidak akan jauh dari kedua huruf ini. Ya, jadi rongga hidung ataupun yang tadi yang kita sebut syafatain untuk mim, kemudian nun untuk ujung tepi lidah. Nah, begitu kira-kiranya Kak Titi ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, jadi terjawab pertanyaan Ustazah ya. Artinya berarti dua huruf ini dia memiliki dua tempat keluar. Satu huruf dua makhraj ya Ustazah. Jadi kalau mim itu di syafatain tapi juga masuk di al-khayshum. Kemudian nun tadi ya, nun itu masuk di alisan ujung tepi lidah tapi masuk juga di al-khayshum atau rongga hidung ya Ustazah. Masya Allah. Jadi terjawab pertanyaannya Ustazah. Jadi Masya Allah. Ada ya juga. Gitu ya. Jadi Masya Allah ternyata sangat luar biasa ya para pemirsa Permata TV. Alhamdulillah ya kajian kita di rubrik dakwah ini di mana tentang makhorijul huruf ini sudah selesai ya Ustazah. Jadi 5 makhorijul huruf ini sudah kita pelajari, yang saya yakin dan percaya bahwa setelah dari sini, setelah kita menonton ya, menonton channel ini membuat kita mudah-mudahan semakin semangat ya untuk terus belajar, untuk terus melatih diri kita ya untuk memperbaiki bacaan kita yang tentunya adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya kan Ustazah. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya juga belajar ya, saya sangat luar biasa bertemu dengan Ustazah. Bahkan ketika setiap huruf, setiap bacaan yang dipraktekkan dan saya harus mempraktekkan, saya juga merasa deg-degan. Nah, karena apa? Karena masih terus belajar, dan mudah-mudahan kita berdoa tidak cukup sampai di sini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi masalah ilmu tajwid yang lainnya Ustazah. Jadi demikian saja kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini, pada materi ini. Kepada Ustazah jazakillah khair katsir. Barakallah kepada Ustazah, semoga sehat selalu sehingga Allah izinkan kita untuk bertemu di
pertemuan yang selanjutnya. Amin, Baik, ya Rabbal. saya ya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Oh, Jazakallahu khair. ya Insyaallah. Ustaz.